Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Wijaya. Saya dari Prodi Manajemen kelas reguler F. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas suatu topik, yaitu bahasa Indonesia merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling dasar bagi seluruh bangsa Indonesia. Bahasa adalah perwujudan budaya yang digunakan Indonesia untuk saling berkomunikasi dengan adat dan istiadat, mudah membaurkan diri dengan segala masyarakat. Dengan bahasa, semua hal dapat dimengerti, maksud dan tujuan tertentu. Tanpa peran bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi tidak dapat berkembang. Lalu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, poin terpenting di situ tertulis, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di suatu negara, bahasa berfungsi sebagai media, menjadi tumpuan untuk dapat memperluaskan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Begitu pula pemuda dapat menyebarluaskan bahasa Indonesia. Kaum pemuda dan pelajar pada masa untuk mengangkat derajat dan martabat bahasa Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menghargai setiap suku dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, suku bangsa, dan banyak sekali adat istiadat dan budaya. Bahasa Indonesia sangat penting untuk mempersatukan semuanya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik sudah seharusnya diajarkan sejak lahir dan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang benar adalah yang sesuai dengan kaidah bahasa, yang mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan dalam penutupan kata. Bahasa yang baik sangat penting diajarkan dalam pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik tanpa memandang daerah ataupun suku. Selain itu, bahasa juga bisa dilihat dari tolak ukur tingkat pengetahuan seseorang. Bahasa Indonesia atau disebut juga sebagai bahasa nasional, selain berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, berfungsi juga sebagai alat perhubungan antar budaya dan daerah dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tentunya menggunakan bahasa Indonesia menjadi perekat hubungan kebudayaan yang beragam. Selain bahasa Indonesia dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pemuda Indonesia, sudah sepatutnya melestarikan bahasa kita agar kita tidak punah. Tidak ada salahnya juga untuk belajar dari daerah lain untuk memahami bahasanya. Sampai saat ini, bahasa daerah dan bahasa asing dalam pendidikan harus dapat meningkatkan peran dengan tidak melupakan bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar memang sangat penting diterapkan, dimulai sejak kecil. Hingga banyaknya suku bangsa, bahasa daerah dapat disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Para pemuda-pemudi seharusnya tidak terpengaruh dengan bahasa yang tidak pantas untuk didengarkan, seperti bahasa Jaksel, bahasa asing. Oleh karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dan nasionalisme, melainkan aspirasi tentang negara Indonesia
bahasa Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan. Sikap positif terhadap bangsa Indonesia selain menghargai bangsa dan berbagai daerah kita seperti upacara adat, kegiatan-kegiatan kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kadarnya. Sekian dari saya, Muhammad Syarif Wijaya, sebagai selaku bangsa Indonesia yang bangga akan tanah air sendiri. Saya mengajak seluruh warga negara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.